Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bertemu lagi kita penyuluh agama Islam Kecamatan Huristak. Kali ini kita akan berbagi dengan tujuan agar semua para pemirsa dapat mendapatkan kebaikan juga dari pertemuan kita ini. Tetapi sebelumnya, mari terus dukung channel kita ini dengan cara tekan like dan subscribe. Ukhuwah silaturahim, agar kita terus dapat berbagi kebaikan. Bismillah, kali ini kita akan berbagi tentang menerangkan pengobatan dengan ru'yah. Dalam konten kita yang sebelumnya kita pernah di situ meru'yah istri kita. Tapi mungkin di masyarakat kita di sini mendengar ru'yah, pengobatan ru'yah. Tetapi bagaimana cara pengobatan ru'yah? Apa yang dikatakan ru'yah? Mungkin masih banyak saudara-saudara, bapak ibu yang belum mengetahuinya. Oleh karena itulah kita akan membahas dulu menerangkan apa itu ru'yah. Ru'yah adalah sebenarnya bukan pengobatan alternatif. Apa yang dikatakan alternatif? Bukan obat kampung. Ru'yah adalah pilihan utama ketika seseorang muslim untuk mendapatkan kesembuhan, maka jalan yang utama harus ditempuh adalah dengan ru'yah. Karena ru'yah adalah membaca Al-Quran dan doa-doa dari hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itulah Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berobat dengan ru'yah adalah kebiasaan para nabi-nabi dan orang-orang soleh. Dengan cara ru'yah inilah para nabi dan orang soleh melindungi dirinya dan keluarga, berbagi dengan saudara-saudara agar meru'yah dengan sesuai anjuran ataupun petunjuk agama kita. Anda belajar bagaimana cara meru'yah diri sendiri. Mudah sekali saudara-saudara. Adapun tata cara meru'yah adalah sebagai berikut. Pertama, keyakinan dengan membaca Al-Quran adalah sebagai wasilah ataupun jalan untuk mendapatkan kesehatan. Yakni yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meru'yah harus dengan membaca Al-Quran atau hadis-hadis Nabi melalui doa-doa Nabi. Kemudian melalui nama-nama Asmaul Husna. Kemudian ikhlaskan niat, hadapkan hati kepada Allah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa tersebut. Saudara-saudaraku, bagaimana cara meru'yah? Di sini mungkin kita hanya berbagi dua cara saja ya. Pertama, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada keluarga kita ataupun kepada istri kita, kepada anak kita yang mungkin jatuh sakit. Kemudian cara yang kedua, meniup, ditiupkan bacaan tersebut. Ini adapun dalilnya dari Aisyah, pernah ditanya tentang bagaimana Nabi mengeru'yah dengan cara meniup, yaitu tiupan yang seperti orang makan kismis. Maksudnya tak ada air ludah yang keluar,
betul-betul murni tiupan. Contoh saudara-saudara, tapi ingat ya, sebelum kita melaksanakan ru'ya dengan hati yang ikhlas, kita ketahui bahwa semua dari Allah. Pertama, kalau melalui hadis-hadis, pertama jangan lupa membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini untuk diri kita. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dan kekuasaanmu dari apa-apa yang dari kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Kemudian dibaca suratul Fatihah. Adalah paling tidak Bismillah, Bismillah, Bismillah. Langsung dibaca dengan suratul Fatihah. Setelah Al-Fatihah ditiupkan kepada siapa yang sakit itu. Istilahnya umpamanya kepada istri kita. Kalau pening kepalanya, coba ditiupkan dengan pertolongan memohon kepada Allah dengan Al-Quran itu, keluarlah penyakit dari kepalanya. Ataupun jikalau perutnya sakit, tiupkan di perutnya itu. Insya Allah dengan kemuliaan Al-Quran, penyakit akan sembuh. Dan kalau dia mungkin yang kena sihir ataupun santet istilahnya, harus diulang-ulang. Mungkin mungkin Bapak Ibu boleh membuka konten kita yang berjudul Ru'yah. Di situ ada sedikit contoh-contohnya di situ. Kemudian selalulah meru'yah diri sebelum tidur. Ini kebiasaan Nabi SAW. Termasuk benteng diri dari kejahatan-kejahatan jin ataupun para setan. Kalau Nabi SAW meru'yah itu dengan tiupan. Begitu Nabi SAW, mungkin inilah yang para hadirin kurang tahu ya, kurang mengamalkan sunnah Nabi ini. Begitu Nabi SAW masuk ke tempat tidurnya, Nabi SAW meru'yah dirinya dulu. Ataupun membentengi dirinya. Pertama dengan cara ditutupkan begini. Kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian ditiupkan ke tangan terus. Sapu 3 kali. Dari inilah para ulama boleh bagi siapa saja yang sakit di antara kita umpamanya, dengan cara ditiupan inilah sebagai dalil boleh. Umpamanya ada seseorang yang umpamanya sakit, boleh dibacakan Al-Quran ke tangan begini, dibacakan, kemudian dihembuskan, disapukan kepada yang sakit. Umpamanya kalau ada anak-anak kita, anak kecil, istilahnya masih sekitar bulanan umurnya, kadang-kadang heran kita kenapa dia ini terus nangis saja. Coba mungkin sudah terganggu oleh kejahatan-kejahatan setan. Ru'yahlah dengan cara begini, tipukan baru hapuskan seluruh tubuhnya. Ataupun bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah mulai mungkin ada sesak-sesak napas ataupun penyakit mah, cobalah terus ba'da sholat ataupun setelah sholat, ru'yalah dulu dengan paling tidak membaca suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Rutinkan Bapak Ibu, insya Allah kalau mah ataupun sesak napas
dengan niat memohon pertolongan kepada Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Mungkin inilah dulu sebagai kebaikan istilahnya yang bisa kita bagikan untuk kita masyarakat kita, agar bagaimana inilah sebenarnya pengobatan utama. Karena dengan cara inilah para nabi dan orang-orang soleh melindungi dirinya dari segala macam penyakit, dari segala kejahatan-kejahatan jin ataupun para setan. Praktekkan kepada keluarga, kepada anak-anak yang mungkin ada sakit, kepada anak-anak yang mungkin agak lambat otaknya, boleh dibacakan, dihapuskan ke kepala, ditiupkan tadi. Dengan pertolongan Allah, insya Allah anak kita akan kembali cerdas. Ataupun kalau ibu-ibu yang mungkin sedang hamil muda, boleh terus diruyah setelah sholat. Dibacakan ini Al-Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, surah An-Nas, ditiupkan, disapukan begini. Dengan tujuan melindungi janin yang ada dalam kandungan kita agar sehat. Mungkin inilah dulu Bapak Ibu hadirin yang bisa kita bagikan. Semoga dengan kebaikan ini marilah sama-sama kita berobat dengan Al-Quran. Yang pertama tadi, kalau hendak tidur, ru'yahlah diri Anda dahulu, baru Anda tidur. Karena dalam satu hadis ketika anak Adam masuk ke pembaringannya, syaitan dan para malaikat berlomba. Apabila anak Adam tersebut, yang mau tidur tersebut, berzikir kepada Allah, maka syaitan pun akan berlari dan makan malaikatlah yang akan melindunginya sampai pagi. Tapi ketika anak Adam itu tidak mau berzikir, maka setanlah yang selalu menjaga dan mengawasinya sampai dia bangun pagi hari. Malaikat sudah pergi. Oleh karena itulah, lindungilah dan bentengilah diri kita dengan cara meru'yah, baik ketika tidur ataupun bagi yang sedang mengalami penyakit, ru'yahlah perlahan-perlahan dan buktikan dengan hati yang tulus memohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan mencabut penyakit dari tubuh kita. Wa ilallahi aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.